Selamat siang. Saat ini saya akan kembali membawakan tentang tren dan isu keperawatan paliatif. Semoga mahasiswa sekalian masih mengingat terkait apa yang telah didapatkan melalui materi sebelumnya pada konsep perawatan paliatif. Perawatan paliatif, saya ingatkan kembali bahwa tipe penyakit seperti apa yang masuk dalam ruang lingkup paliatif. Harapannya mahasiswa sekalian sudah mengerti bahwa penyakit yang mengancam jiwa dan sifatnya adalah pada keperawatan penyakit kronis yang sudah ada pada tahap akhir ataupun misalnya penyakit menular yang sifatnya juga variatif yaitu HIV/AIDS. Dan juga masih banyak lagi penyakit degeneratif, penyakit kongenital yang perlu diingat pula bahwa keperawatan paliatif itu lintas usia dari mulai pediatri sampai ke lansia bahkan sampai ke keperawatan menjelang akhir kehidupan atau end of life. Semoga mahasiswa semua masih mengingat akan konsep ini. Dan keperawatan paliatif itu dimulai atau memiliki kurun waktu dari sejak penyakit-penyakit yang masuk dalam lingkup penyakit dalam keperawatan paliatif dari sejak diagnosa ditegakkan sampai kepada keperawatan menjelang akhir kehidupan atau end of life ya. Jangan lupa tentang konsep-konsep penting ini. Silakan baca kembali bahwa ada kebijakan dari Kemenkes di tahun yang lebih update dari yang sumber bacaan yang di week pertama telah diberikan. Jadi silakan untuk dilihat kembali. Dan pada week ini kita akan fokus kepada tren dan isu keperawatan paliatif. Juga kita akan membahas sedikit tentang tantangan keperawatan paliatif. Pada video yang pertama yang dibawakan oleh Ibu Nurse Yeni Sipanglang, MSN Palliative Care, telah dibahas sedikit oleh beliau secara lebih lengkap. Dan saat ini saya akan menambahkan terkait topik tersebut. Ya, di dalam topik ini ada dua artikel yang saya upload ke Learn itu yang dapat membantu mahasiswa sekalian mengenai tren dan isu keperawatan paliatif. Di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring atau online didapat bahwa tren itu diartikan sebagai gaya yang mutakhir, artinya yang update kalau bahasa yang sekarang ya. Nah, di artikel pertama kita mendapatkan bahwa ada terkait manajemen perawatan paliatif di Indonesia. Ini dari sumber tahun 2014. Sebagian besar masih kontekstual atau tetap dapat menjadi sumber rujukan pada tahun ini ya, maksudnya pada tahun yang sekarang ya. Dan artikel yang kedua yaitu artikel Global Research. Di sini dilihat dari isi artikel akan dapat diketahui apa sih tren di dalam keperawatan paliatif secara global dari tahun 2002 sampai 2022. Oke, isu keperawatan paliatif sebenarnya sangat banyak. Saya melengkapi sedikit dari yang sudah jelas diungkapkan oleh Ibu Yeni di dalam videonya, video yang pertama. Isu keperawatan paliatif adalah salah satunya yang pertama, kontinuitas dari keperawatan itu sendiri yang mungkin dapat lintas setting, artinya dari setting rumah sakit atau setting perawatan di rumah ataupun setting di komunitas. Nah, terutama pada efek pandemi ya yang baru kita hadapi sekarang. Ketika pandemi, keperawatan paliatif cukup mendapatkan menjadi isu yang hangat ketika pasien-pasien paliatif tidak dapat meneruskan perawatan dengan komprehensif karena sulit untuk ke rumah sakit. Nah, sama seperti isu di keperawatan area yang lain, keperawatan paliatif juga memiliki isu bagaimana menghadapi
kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan seperti yang kita alami di pandemi, apakah dapat diteruskan gitu ke perawatan paliatif secara jarak jauh misalnya melalui telemedicine, telehealth dan sejenisnya. Itu isu yang cukup meningkat di 1 tahun terakhir ini ya. Lalu bagaimana keperawatan paliatif itu sebenarnya adalah hak asasi manusia ya, artinya pada pasien-pasien yang kebutuhannya semakin meningkat. Di topik sebelumnya telah dipelajari bahwa sebenarnya tren dari penyakit kronik maupun penyakit-penyakit dalam lingkup paliatif semakin meningkat, baik secara global maupun di Indonesia. Nah, bagaimana mendapatkan akses? Kalau dari kita ketahui bersama, banyak sekali pasien-pasien yang misalnya dengan kanker itu sulit mendapatkan perawatan karena panjangnya antrian. Karena tadi ya tren jumlah pasiennya meningkat, namun tempat perawatannya semakin jadi terasa terbatas. Nah, ini juga yang menjadi isu perawatan paliatif, terutama pada negara-negara low middle income country ya, atau negara-negara berkembang ya. Lalu decision making dan advance care planning. Decision making itu pengambilan keputusan bagaimana mungkin di luar negeri sudah cukup baik di dalam pengambilan keputusan secara otonomi oleh pasien dengan penyakit paliatif. Nah, kalau di Indonesia mungkin masih banyak keputusan-keputusan itu diambil oleh keluarga pasien. Nah, secara etikal juga ini menjadi satu isu yang penting. Ini juga terkait dengan advance care planning. Advance care planning di mana pasien nanti kita akan pelajari di topik advance care planning ya. Kita akan pelajari bagaimana pasien dapat mengambil keputusan di saat dia masih memiliki kemampuan secara sadar untuk memutuskan apa yang dia pilih ketika nanti situasi atau kondisi tubuhnya mengalami penurunan fungsi yang sangat drastis. Nah, itu advance care planning. Nah, di Indonesia ini masih menjadi isu yang masih perlu ditingkatkan pengetahuan dari keluarga pasien dengan penyakit paliatif. Itu juga menjadi isu yang penting. Lalu yang selanjutnya bagaimana manajemen nyeri dengan golongan obat yang opioid ya. Mungkin di luar negeri sudah ada beberapa negara yang memperbolehkan dan secara undang-undang ataupun hukum di negara setempat sudah memperbolehkan penggunaan opioid untuk manajemen nyeri. Kita tahu bersama bahwa keperawatan paliatif juga berbicara mengenai penanganan gejala fisik. Salah satu yang paling dominan terjadi adalah nyeri, dan itu pun nyerinya nyeri kronik. Nah, isu terkait penanganan nyeri dengan opioid ini juga menjadi isu yang cukup dominan di perawatan paliatif saat-saat ini. Lalu juga tantangan perawatan paliatif. Tantangan dari faktor internal, apa sih tantangan faktor internalnya tadi kembali ya. Bagaimana palliative care itu sangat amat dibutuhkan. Ini menurut William Rose 2018, kurang lebih estimasinya 100 juta orang di dunia membutuhkan perawatan paliatif. Lalu tantangannya adalah bagaimana kompetensi, pengetahuan dan kompetensi dari perawat itu sendiri dalam memberikan keperawatan paliatif. Nah, ini juga menjadi tantangan ya di dalam internal bidang keperawatan. Kita sebagai perawat-perawat profesional nantinya bagaimana kita memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup untuk memberikan perawatan paliatif bagi pasien di tempat praktik kita, baik di rumah sakit maupun yang di luar rumah sakit ya. Lalu tantangan keperawatan paliatif dari faktor eksternal apa aja? Tantangannya mungkin yang pertama yang kembali lagi tadi terkait kondisi pandemi ya, kondisi yang mirip seperti pandemi sebenarnya tidak diharapkan terjadi, tapi apabila itu terjadi itu akan kembali menjadi tantangan dari eksternal dunia keperawatan ya. Artinya bagaimana menghandle ataupun memanage pasien-pasien paliatif dalam kondisi yang tidak memungkinkan atau dalam kondisi yang terbatas
Ya, lalu kekuatan paliatif belum belum stabil atau establis di tatanan pelayanan baik di rumah sakit maupun di uh, keperawatan di puskesmas ataupun di tingkat komunitas itu masih sangat minim ya tim paliatifnya, dan mungkin hanya di rumah sakit besar yang bahkan memiliki holistic care ya. Nah, itu sebagian dari tantangan kepelatihan paliatif. Oke, sekarang waktunya kita untuk membaca dua artikel yang sudah saya upload di Learn. Artikel yang pertama adalah tadi pengembangan manajemen pelayanan paliatif, yang ditulis oleh Kristanti Effendi ya. Silahkan dibaca, dan bagaimana secara pelayanan paliatif masih memerlukan pengembangan untuk manajemen pelayanannya ya. Artikel yang kedua adalah Global Palliative Care Research. Di artikel ini mahasiswa sekalian akan mengetahui nih, dari 2002 sampai 2020 apa saja sih yang menjadi tren dan menjadi isu yang telah dilakukan risetnya oleh perawat-perawat dalam konteks perawatan paliatif. Di sini dilihat bahwa ada beberapa topik yang masih menjadi isu utama di dalam perawatan paliatif. Silakan dibaca pada artikel ini. Ya, demikian video pembelajaran untuk tren dan isu kekerasan paliatif. Bila mahasiswa sekalian memiliki pertanyaan ataupun memiliki kesulitan, silahkan menuliskan pada forum diskusi yang juga akan saya buka pada week ini. Dan referensi saya adalah dari sini dan juga artikel terkait dari yang saya siapkan untuk persiapan materi ini. Terima kasih.